Fetish ini bisa menular. Kalau kemudian orangnya yang digituin pertama nggak terima, ini lumayan dia mau ngamuk ya di Twitter kan. Kalau dia nggak ngamuk gitu kan, nanti dia lama-lama dia malah bisa dijak sharing, lama-lama dia mencoba. Nah, jadi ternyata melakukan hal yang sama gitu tadinya ya. Terpaksa lama-lama menikmati. Naudzubillah min dzalik. Kamu kecil-kecil udah kasih jilbab itu apa nggak sumuk? Loh, justru dari kecil. Biar dia tahu persis kondisinya sehingga fitrahnya terjaga. Jadi orang-orang yang kena deviasi seksual ini fitrahnya terkotori itu. Ya kita mewakili ya, kita tidak pro mana-mana, kita mewakili masyarakat karena masyarakat itu menunggu yang dapat aliran cuma itu atau ada yang lain. Atau banyak. Atau banyak. Coba dibongkar Pak Joko. Sehingga Pak Joko kalau nanti bisa membongkar, ini bukan apa-apa, agar menjadi percontohan orang itu menjadi takut. Karena kalau sampai takut dan kemudian menjadi bersih, itu bisa menjadi berpahala gitu. Teman-teman yang di YouTube, artinya yang mencari lahan dari YouTube, ya jadi tidak hanya uang yang harus dicari ya, tetapi semua konten, semua uploadan, semua postingan pada waktunya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pagi, siang, malam. Penontonnya podcast Vertizon TV alias temen Vertizon TV podcast nih. Udah bolak-balik gak apa-apa ya. Apa kabar? Sehat semuanya? Hari ini seperti biasa hari Senin kita akan memberikan cerita-cerita seru dari sekitaran kita nih. Dan ini adalah berita-berita trending yang akan kita kasih di Silat Tausiah Kilat. Oke, selalu ada Ella Arlika yang akan temenin teman-teman podcastnya Vertizon TV dan juga Pak Ustadz, karena kita akan membahas sesuatu yang biasa terjadi atau mungkin lagi hits banget terjadi di luaran sana. Dan kita akan membahas sekilat tentang sisi agamanya. Jadi semua bisa dihubungin sama hal agama gitu, apalagi terutama agama Islam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ella. Kita punya 5 berita nih Pak Ustadz yang akan kita bahas. Gimana ini? Secara Islamnya, dan berita-berita ini memang lagi trending dan juga berita-berita ini lagi diobrolin sama teman-teman di sana, di luar sana gitu. Yang pertama nih ada berita mengenai yang kita ambil dari pangandaran.pikiran-rakyat.com. Berita ini adalah kisah predator seks fetis kain jarik. Berkedok riset, korban yang dibungkus bak pocong, DO pelaku ya. Nah ini ceritanya tentang, ini viral sekali nih Pak Ustadz, apalagi di Twitter waktu itu. Aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang mahasiswa namanya Gilang, salah satu universitas di Surabaya angkatan 2015. Jadi dia selalu bilang sama korbannya, ini berkedok riset akademik. Pria itu meminta para korbannya lewat pesan singkat WhatsApp untuk membantu proyek penelitian palsunya. Nah, sebuah akun Twitter ternyata yang enggan disebutkan namanya adalah orang pertama yang ternyata membuka aksi pelecehan seksual itu. Jadi korbannya semua laki-laki. Dan jadi ceritanya dia dibungkus kain atau apapun itu, lalu diikat kayak pocong, dilakban dulu. Nah ternyata itu adalah kelainan seksual atau fetis. Nah ini dalam Islam gimana nih Pak Ustadz? Ada apa dengan orang-orang yang seperti ini? Karena memang ada orang-orang yang punya fetis terhadap hal tertentu kan gitu. Nah jadi begini, monggo Pak Ustadz. Kalau kebetulan ya dulu di mata kuliah psikologi abnormal itu pernah dibahas ya waktu saya kuliah itu, bahwa itu termasuk namanya deviasi seksual ya. Jadi fetis itu menjadi salah satu ya. Yang lain banyak sekali Mbak Ella. Ada voyeurisme, kemudian ada namanya pedofilia, ada macam-macam ya. Nah kita lihat dari sisi ini, dari berita ini adalah bahwa sesungguhnya yang namanya orang yang punya deviasi seksual itu adalah orang yang di masa lalunya, masa kecilnya itu tidak menerapkan hukum Islam dengan sangat benar, dengan tidak ketat. Makanya kenapa ada aturan menutup aurat, mengapa ada aturan tidak boleh mandi bareng meskipun satu jenis kelamin, mengapa tidak boleh tidur bareng satu selimut. Oh iya, di Quran juga aturan Islam juga ada itu ya Pak Ustadz. Ada. Ya? Jadi sebetulnya aurat itu tidak nanti setelah dewasa. Memang sejak kecil sudah harus diaurati. Perempuan itu atau laki-laki itu dia didudukkan perkaranya. Maka dari sisi akikah saja udah beda Mbak Ella. Kalau perempuan itu satu laki-laki 2, udah beda kan? Berarti sesungguhnya Islam itu menetapkan sudah dengan, karena yang buat manusia kan Allah, produsernya. Artinya produsennya kan Allah. Ya. Nah kita ini kan sebetulnya nggak usah aneh-aneh lah.
ikuti Quran, ikuti sunnah, selesai. Jadi sebetulnya aturan dari Islam itu sudah sangat rigid mengatur aurat perempuan, aurat laki-laki, kemudian cara bergaulnya itu sudah diatur dari sebelum lahir, Mbak Ella. Sampai dengan sudah lahir di dunia ini, maka pasti orang-orang yang tidak ikut itu akan ada deviasi seksual. Pasti itu. Makanya kenapa anak itu harus selalu di keep in touch terus sama orang tuanya, didoakan terus. Bahkan istilahnya itu sejak kenal bapak ibunya dulu. Jadi bapak ibunya kenal baik-baik, nggak berani nyentuh sebelum ijab kabul. Habis ijab sudah resmi saja secara agama, secara negara melakukan hubungan badan, itu pun pakai doa. Silakan dicoba tapi jangan. Silakan dicoba tapi jangan. Artinya kalau mau riset tapi dicoba tapi jangan. Maksud saya begini, ada orang berhubungan, mohon maaf ya, suami istri, yang satu pakai doa ritual, yang satu tanpa doa, pasti anaknya insya Allah pasti beda. Oh gitu. Iya, yang satu pakai sholat dulu, baca yasin dulu, baru melakukan, itu dengan langsung gobras-gabrus pasti beda. Itu dari sisi itu udah beda. Belum nanti perlakuannya setelah lahir, yang diadani dengan gak diadani beda, yang dikasih hijab sama nggak kasih hijab udah beda, semuanya akan beda. Nah, orang-orang yang menyimpang seperti ini, Mbak, itu pastilah di sebuah sesi atau sebuah masa itu pasti ada yang terlewatkan tentang penjagaan keislamannya. Dan ini orang tua punya punya garis yang sangat keras sekali terhadap ini. Maka kalau kita lihat dari kasusnya fetis itu sesungguhnya dia itu kan nggak masuk akal. Ada orang senang puasnya itu, misalnya kalau kita lihat orang yang suka memperlihatkan alatnya kelamin ya kepada orang lain gitu kan, itu kepuasannya bukan dia puas kemudian maaf ya, kalau laki-laki kan puasnya dia bisa berejakulasi misalnya. Ini enggak, dia ejakulasi itu hanya salah satu bagian, tapi puasnya dia tuh kalau si korban menjerit, itu ada kepuasan yang luar biasa. Sekali. Nah, kalau kita lihat hampir semua penyimpangan seksual, deviasi seksual yang ada semuanya itu pasti adalah kepuasan yang aneh, yang tidak pada tempatnya. Misalnya tempatnya kan di situ kan, mohon maaf ya, tempatnya di situ. Anda sudah tahu yang sudah menikah bahwa kenikmatannya dengan itu, bahasa lainnya orgasme, bahasa lainnya adalah ejakulasi kalau laki-laki. Nah, itu nggak di situ, dia malah kepuasannya itu ada di penyiksaannya, ada kemudian di ceritanya, ada kemudian. Jadi kenapa terjadi? Berarti ada batin yang luka, ada pikiran yang kongslet. Nah, kenapa ini terjadi? Ya dari kecil tidak pernah dikawal dengan agama dengan maksimal. Maka termasuk yang mahasiswa Indonesia yang di luar negeri itu, yang itu juga kelihatan dia secara intelektual bagus, secara attitude bagus gitu kan. Tapi ternyata hati nggak bisa ditipu, pikiran nggak bisa ditipu. Makanya dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Nah, maka dalam hal ini agama itu harus kita praktekkan, kita amalkan serius sejak kecil. Dari rumah. Betul, makanya mohon maaf ya, kecenderungan orang yang punya rumah, saya nggak memersoalkan rumah kecil ya. Rasulullah itu rumahnya kecil, tapi beliau mengatakan baiti jannati, pengaturannya jelas. Mana kamarnya, mana area zona-zonanya. Nah, kita kadang-kadang kan enggak kan, udah 7 welet. Tidur dari satu nggak apa-apa, mandinya bareng-bareng nggak apa-apa, ini berbahaya. Makanya kalau rumah tangga itu jangan hanya dipikir masalah hubungan badan, pikir kamarnya harus, kalau perlu kedap suara, mohon maaf ya. Enggak, ini bahasa kasarnya. Kenapa? Karena itu privasi. Sehingga ini yang kecil-kecil kan, karena ternyata pelecehan seksual itu bermula dari mesti kerabat dekatnya, orang terdekatnya, ya karena situasi. Jadi mohon maaf ya, yang namanya hal seperti ini tuh memang dia bisa menular, Mbak Ella. Fetis ini bisa menular. Kalau kemudian orangnya yang digituin pertama nggak terima, ini lumayan dia mau ngamuk ya di Twitter kan. Kalau dia nggak ngamuk gitu kan, nanti dia lama-lama dia malah bisa dijak sharing, lama-lama dia mencoba. Nah, jadi ternyata hal yang sama gitu tadinya ya. Terpaksa lama-lama menikmati. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebetulnya pelecehan seksual atau deviasi seksual ini ada sejak zaman dulu ya. Pada orang-orang yang memang secara kondisi agama itu tidak pernah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Jadi kalau agama sudah bilang ikuti aja deh, jangan aneh-aneh. Jadi sebenarnya pelajaran agama dari keluarga, contoh dari keluarga itu yang ditekankan Islam itu juga memang sudah kepentingannya adalah di hal-hal yang seperti ini juga untuk masa depan anaknya gitu ya Pak Ustadz. Betul. Makanya jangan kamu kecil-kecil udah kasih jilbab itu apa nggak sumuk. Loh, justru dari kecil.
biar dia tahu persis kondisinya sehingga fitrahnya terjaga. Jadi orang-orang yang kena deviasi seksual ini fitrahnya terkotori itu. Oke. Berita yang kedua kita akan memberikan untuk teman-teman podcast Vertizon TV yang juga banyak dibahas untuk minggu ini gitu ya. Ini mengenai video wawancara Anji dan Hadi Pranoto. Ini ternyata menuai kontroversi hingga dihapus dari YouTube. Gitu sampai dihapus gitu nih teman-teman podcast Vertizon TV. Jadi musisi Erdian Aji Prihartanto atau akrab disapa Anji tiba-tiba menjadi perbincangan publik setelah mengunggah video di YouTube bersama Hadi Pranoto yang mengaku beliau adalah seorang profesor ya. Dan video berjudul Bisa Kembali Normal Obat COVID-19 Sudah Ditemukan ini diunggah di YouTube-nya Manji dan menuai kontroversi gitu dan trending di Twitter pun ya. Karena memang beliau ini mengaku sebagai kepala tim riset formula antibody COVID-19 dan juga katanya obatnya sudah dipakai di Wisma Atlet itu dan dari sana mereka mengaku tidak pernah menggunakan itu. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz? Ya. Ini sepertinya banyak yang menunggangi untuk COVID-19 ini. Ya, yang pertama semua ada ilmunya. Ya, man aroda, siapa yang ingin dunia ada ilmunya. Siapa yang ingin akhirat ada ilmunya. Waman arodahuma, siapa yang ingin dua-duanya pasti ada ilmunya juga. Nah, ulama-ulama terdahulu Mbak Ella itu selalu berbicara sesuai keilmuannya. Kalau dia tidak sesuai keilmuannya dia nggak mau. Jadi misalnya nih ada Imam A bertanya kepada Imam B gitu kan. Ketika Imam B memang bukan keilmuannya, bukan fokusnya, bukan ranahnya, coba belajar sama Imam C. Itu yang menguasai tentang ilmu itu. Karena ada yang memang bidang ahli fikih, ahli usul fikih, ahli ilmu tafsir, ada ahli ilmu hadis, ada. Jadi ternyata memang orang itu punya spesifikasinya masing-masing. Meskipun secara umum dokter saja itu kan juga ada dokter umum, kemudian ada dokter spesialis jantung, spesialis bedah, spesialis saraf, sampai spesialis penyakit dalamnya kan juga ada. Itu bukan berarti mereka nggak tahu, cuma mereka kurang begitu fokus. Takutnya kalau dia ngomong tentang masalah itu akan terjadi persoalan. Dan biasanya dokternya akan mengatakan, coba ya saya rujuk ke dokter ini ya, itu lebih ahli tuh. Nah, ini benar. Nah, ulama itu juga begitu. Nah, sekarang ini kecenderungannya mungkin karena dunia ini sangat luar biasa, inilah namanya ghosbul fikri, artinya pertentangan pemikiran. Jadi orang-orang populer itu dianggap menguasai semuanya. Makanya kemudian dia dipercaya. Nah, bahayanya superstar, bahayanya idola, bahayanya orang populer itu adalah omongannya akan diaminkan banyak orang. Nah, ini berbahayanya. Maka disinilah seharusnya saya masih respect dengan Mas Deddy Kobuser gitu kan, yang beliau karena bukan keilmuan beliau kan, dia hanya menanyakan kemudian mengundang ahlinya. Nah, itu memang tepat seperti itu. Betul. Ya, jadi dia mendudukkan pada persoalannya. Kenapa? Karena setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas risetnya, atas keilmuannya, atas yang disampaikan itu. Nah, kalau menurut saya dalam hal ilmu tentang masalah obat COVID ini itu sederhana sekali bahwa di dunia ini sampai detik ini belum ada yang menemukan. Rusia baru dan Cina mengatakan kami akan mempublish besok Oktober gitu. Kata mereka November atau Oktober saya lupa. Mereka akan istilahnya memvaksin nanti Oktober. Berarti dia sudah tim risetnya mungkin ditarget dan dia sudah berani memastikan Oktober dia akan menggunakan. Sehingga November James Bond bisa keluar filmnya. Oh, oke. Gitu. Mohon maaf ya, agak menyimpang sedikit gitu. Pak Ustadz penggemar James Bond soalnya ya. Karena begini, ini kan orang-orang yang produser film ini pasti juga nggak asal kan. Dia mau premier kapan kira-kira. Dia mesti menyewa ahli riset. Coba diriset dong kapan COVID selesai. Kira-kira. Dia kan juga pakai ahli yang memang bonafit gitu ya. Itu yang luar biasa. Maka kembali kepada tadi, marilah teman-teman semua itu untuk betul-betul mendudukkan. Makanya sumber ilmu itu penting. Sumbernya dari mana. Makanya ada kata-kata hoax bukan hoax itu kan lebih kepada otoritas. Siapa sih yang boleh ngomong itu? Siapa sih yang kemudian punya? Karena sekarang ini dengan adanya sosmed ada baiknya. Orang cepat tahu informasi. Tapi ada buruknya. Nggak ada filter. Ya, selain nggak ada filter, semua orang merasa ahli. Ya, jadi semua orang merasa ahli. Makanya kalau dilihat dari kapasitas ini, ulama-ulama terdahulu itu sangat sopan sekali. Mohon maaf itu belum bidang saya. Ada yang lebih ahli. Mereka tidak mengatakan saya bodoh,
tapi ada yang lebih ahli. Nah, dari situ. Nah, kita cenderung menjadi ahlinya ahli, core of the core-nya kita. Karena sudah membaca beberapa udah langsung merasa ahli mungkin gitu ya Pak Ustadz. Ya, karena kasihan kan yang kuliah kedokteran lama sekali kalah dengan orang yang baru baca hanya 5 menit misalnya kan ya kasihan kan. Disinilah orang menghargai pencapaian akan keilmuan. Nah, kembali ke tadi, jadi untuk urusan tentang vaksin biarkan ahlinya. Dalam hal ini ya Kementerian Kesehatan yang punya kapasitas nanti untuk melisensi kan. Beliau ini mengaku tim riset loh Pak Ustadz. Nah, kalau mengaku boleh, tapi kan harus dibuktikan ada SK-nya tidak. Sampai ada tanggapan dari Satgas COVID-19 soal klaim obat COVID-19 Hadi Pranoto di video YouTube Anji gitu ya. Ini 2 berita ini kita ambil dari kompas.com ya. Jadi juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito turut menanggapi beredarnya informasi soal klaim obat COVID-19 dari Hadi Pranoto. Jadi nama Hadi Pranoto menjadi perbincangan setelah ia diwawancarai musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji gitu ya, dan memperkenalkan itu. Dan jadi tanggapannya adalah Indonesia telah diatur tentang produk herbal berupa jamu, obat herbal bersandar dan fitofarmaka. Jadi silakan cek produk yang diklaim oleh Hadi Pranoto apakah sudah terdaftar di BPOM atau Kementerian Kesehatan. Ya, betul. Jadi kan sudah ada kan. Jadi intinya sudah ada lembaga. Makanya kita ya kan jelas kan dari awal dulu kita punya program ini kan atiullah, atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah pada Allah, pada Rasul dan ulil amri. Ulil amri itu siapa yang sekarang sedang dipercaya. Gitu aja ya. Oke, berita yang kedua tadi itu, dan berita yang ketiga ini teman-teman podcast Vertizon TV yang masih menyimak ya. Kita punya berita tentang masih dari kompas.com, rahasia sukses penyelenggaraan haji 2020 di masa pandemi. Alhamdulillah akhirnya ada haji walaupun terbatas, orang-orangnya hanya undangan saja, dan sudah terlaksana. Dan berita berikutnya adalah ibadah haji 2020 resmi berakhir, jemaah jalani isolasi mandiri 7 hari. Nah, kita menanggapi soal hajinya nih Pak Ustadz. Silakan monggo. Ya, jadi pertama alhamdulillahirabbil alamin. Syahdu sekali loh ini kalau dilihat dari fotonya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya atas takdir Allah loh ini haji tetap dilaksanakan. Ya, jadi karena kalau haji sampai berhenti, artinya ada lowongnya, ada pausnya, diberhentikan sebentar, itu pasti dunia itu, waduh, kita nggak bisa bayangin ya. Bayangin bahwa maka alhamdulillah, alhamdulillah itu lihat dari beberapa video ataupun gambar-gambar yang beredar di sosmed itu luar biasa. Nah, insya Allah ketaatan jamaah haji dalam melakukan protokol COVID-19 ini itu akan menjadi permanen. Dan itu bagus. Nanti kemudian ke depan orang bisa menikmati Hajar Aswad, bisa menikmati Hijr Ismail, bisa menikmati Multazam, bisa menikmati Raudhah. Bahkan mereka akan sangat tertib. Ini akan menjadi protokol mungkin yang secara lama akan permanen. Tapi jadi susah banget dong Sebentar, tidak. Itu kan sebetulnya nanti tergantung dari situasinya. Jadi nanti kemungkinan besar itu tidak selonggar ini ya. Tetap akan sedikit insya Allah akan tetap sedikit lebih banyak seperti haji yang biasanya, cuma dia nanti cara geraknya selama ini kalau kita umroh misalnya Mbak Ella atau kita yang sudah haji itu kan kalau pas tawaf itu kan nggak pernah beraturan, mohon maaf ya. Jadi kayak gini ya, simpang itu ada yang gitu. Nah, besok dengan ini mungkin akan dirutinkan sehingga orang itu nanti asal sabar semua bagian. Nah gitu loh nanti. Kan selama ini kita nggak sabar. Pokoknya aku harus nyuruh Aswad sekarang. Kalau nggak sekarang kapan lagi gue? Jadi gitu. Sementara yang lain gini. Waduh apa ya aku bisa, aku nggak berani. Nah besok itu difasilitasi. Kemungkinan mungkin dibikin alurnya supaya semuanya bisa kena gitu Pak Ustadz ya. Ini hikmahnya di situ. Masya Allah. Gitu. Terus mudah-mudahan Terus yang penting begini Mbak Ella. Saya ditanya berkali-kali sama teman-teman. Wah terus yang 1.000 orang itu siapa saja sih Ustadz, kok bisa ke sana itu? Itu raja yang punya kuasa untuk menunjukkan. Tetapi bahwa raja itu menunjuk ABC itu atas pastilah ada campur tangan Allah gitu kan. Nah, maka yang menarik adalah orang-orang yang diangkat derajatnya dengan haji yang saat ini spesial ini, itu pasti punya amalan-amalan spesial yang nanti suatu saat perlu kita cari infonya. Cari tahu ya. Jadi ternyata ada orang yang memang di sana, stay di sana dan mengajukan diri juga, tidak berangkat. Tidak dipilih. Ada orang yang tidak mengajukan dipilih sama raja. Wow. Iya. Masa Pak Ustadz? Ada. Jadi kan ada banyak aplikasi. Dia melamar lah. Saya ini kan setahu saya kan ada 3. Pertama adalah orang asli dari sana yang tinggal di sana. Kedua adalah orang bukan dari sana tetapi dia tinggal di sana.
Yang ketiga adalah dia tidak dari sana, tidak tinggal di sana, tapi dia dimungkinkan ke sana. Nah ini yang menarik ini, tiga-tiganya ini ternyata luar biasa. Ini pilihan semua Mbak Ella. Dan itu dikawal ketat dengan luar biasa. Maka sekarang kita terbukti nyata bahwa haji itu bukan duit. Haji itu bukan masalah harta. Haji itu undangan dari Allah. Haji itu undangan dari Allah Luar Subhanahu wa biasa. Ta'ala. Maka sekarang gimana biar kita diundang? Kita connect terus sama Allah. Ya Allah undang, ya Allah panggil, ya Allah panggil, ya Allah. Maka sekarang kalimat panggil aku ke sana ya Allah itu relevan betul sekarang. Dulu orang mungkin panggil gimana kalau nggak bayar ya nggak dipanggil-panggil. Dulu kan orang bilang gitu. Yes. Tapi sekarang kita baru tahu bahwa bisa kamu dipanggil sama Allah tanpa duit. Undangan. Ya, insya Allah nanti. Masya Allah, ini Insya Allah. begini mudah-mudahan Ya, nanti tim Vertizon semua kita. Vertizon dan tim Saksi Soma ya. Amin. Tolong doakan ya teman-teman podcast Vertizon TV, Ella Arlika, Pak Ustadz dan tim Saksi Soma dan Vertizon TV. Nah, itu kita akan berangkat ke sana. Amin. Rame-rame. Amin. Masya Allah. Nah, berikutnya kita masih punya berita juga. Ini berita yang keempat. Nah, ini minggu lalu kita juga membahas ini Pak Ustadz. Oke. Ini akhir perjalanan buronan Joko Chandra. Beritanya diambil dari sinarharapan.co. Nah, ini membahas mengenai sepandai-pandainya tupat melompat, sekali waktu akan jatuh pula. Begitu beritanya. Yeah. Pepatah itu agaknya pas untuk buronan Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra. Akhirnya dia tertangkap juga. Pemberitaan soal sosok bernama asli Chan Kok Hui ini menjadi perhatian masyarakat setidaknya sebulan terakhir ini nih ya. Karena udah lama sekali jadi buronan. Bisa ke Indonesia sebentar, balik lagi. Namun Joko Chandra sang Jokor itu akhirnya dibekuk menjelang malam takbiran Idul Adha. Tiba di Mabes Polri semalam, penyidik Bareskrim Polri langsung memeriksa buronan kelas kakap ini. Dan Joko Chandra sempat kabur ke Papua Nugini dan dikabarkan sempat menjadi warga negara di sana. Dan terakhir dia juga menetap di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan akhirnya langkahnya terhenti. Ditangkap serta semalam langsung diboyong ke Jakarta dan itu Polri mengetahui keberadaan Joko Chandra Kamis 30 Juli siang ya. Nah akhirnya dibawa dan ditangkap nih Pak Ustadz. Ya. Nah kemarin Pak Ustadz juga kayaknya pernah membahas soal beliau gitu ya. Ya kalau nggak ya Allah bisa atur juga gitu. Ya begini, kita mengomentari secara religi bahwa hadis mengenai ar-roksi wal murtasi finnar itu sangat relevan, bahwa yang menyuap dan yang disuap itu sama-sama neraka. Jadi yang masuk neraka itu dua-duanya, yang menyuap dan yang disuap. Nah, hadis ini sahih dan sangat relevan, luar biasa, dan sekarang terbukti kan dengan suap menyuap itu semuanya menjadi bisa diatur dalam tanda petik ya. Nah, sekarang kalau kita mengomentari secara religi adalah coba dari sini nih dibongkar semua. Ya, idza ja'al haqqa wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu Qur'annya begitu. Jadi kalau udah datang kebenaran, yang batil pasti lenyap. Kemudian Allah menegaskan kembali yang batil pasti lenyap, ya. Makanya di sini kita dukung, kita doakan bahwa penegak hukum kemudian membongkar semua. Siapa sih yang dapat aliran dana suap-suapan ini, sehingga menjadikan contoh bahwa besok kamu jangan melakukan lagi gitu kan. Nah, kalau kemudian penegakannya tidak tegak, maka kemudian akan menjadi contoh yang tidak baik. Dan sekali lagi ini bukti bahwa sebetulnya Mbak Ella, mohon maaf sekali semuanya, bahwa berapapun uang yang kita miliki itu nggak pernah bisa memuaskan diri kita. Betul atau betul? Ya kan? Misalnya kenapa orang masih mau menerima suap? Karena dia pengen dapat uang besar lagi. Nanti terus. Bahkan dia punya apapun tetap masih kurang. Makanya dalam hadis sudah disebutkan, seandainya anak Adam, Bani Adam itu dikasih satu lembah emas Mbak Ella, dia akan minta lembah emas yang lain dan lainnya sampai dia meninggal pun lembah emasnya masih diminta terus. Dia baru berhenti minta lembah emas itu kalau dia sudah meninggal. Nah, dari sisi ini sebetulnya kita sangat berharap agar masyarakat yang mungkin saat ini itu merasa, ya kita mewakili ya, kita tidak pro mana-mana, kita mewakili masyarakat karena masyarakat itu menunggu yang dapat aliran cuma itu atau ada yang lain. Atau banyak. Coba dibongkar Pak Joko. Sehingga Pak Joko kalau nanti bisa membongkar, ini bukan apa-apa, agar menjadi percontohan orang itu menjadi takut. Karena kalau sampai takut dan kemudian menjadi bersih, itu bisa menjadi berpahala gitu kan. Artinya menjadi ladang kalau dalam Islam ya, dia orangnya muslim, kemudian dia membongkar keburukan sehingga orang terinspirasi tidak melakukan keburukan yang sama. Misalnya kita ambil contoh dulu ada Mas siapa yang meninggal ditembak itu, Mas Freddy, yang dia mualaf ya masuk Islam.
itu kan dia membongkar semua juga kan. Akhirnya orang terinspirasi, oh begini toh narkoba, sehingga banyak orang yang kemudian belajar dari dia, bisa sadar dari dia. Jadi dia Islamnya belum lama tetapi menginspirasi banyak orang. Insya Allah menjadi amal jariah bagi beliau ya. Mudah-mudahan Pak Joko mau cerita ya. Ya mau cerita okay. Sehingga kenapa? Karena ya mau cerita ya, sehingga apa ya? Di dunia itu mungkin kita bisa menyembunyikan semuanya. Tapi ingat, dalam bahasa Jawa Gusti Allah ora sari. Allah itu tidak tidur dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban di hari akhirat. Dan Maha Besar Allah yang tidak pernah membocorkan membocorkan begini, maksud saya surga itu nggak pernah dibocorkan sekarang, sama neraka dalam artian tidak pernah ada sampelnya. Kalau ada sampelnya saya kira orang berhenti semua. Saya kasih sampelnya neraka sebentar ya, gitu kata Allah gitu. Itu langsung semuanya ini. Kita kasih sampelnya aja, insetnya aja. Taman hiburan mini surga sama mini neraka gitu. Wah, sudah berhenti semua gitu kan. Atau Allah bikin ini ya, saya akan coba testimoni yang sudah meninggal yang cukup lama dulu, orang-orang maksiat itu saya hidupkan sehari aja deh. Wah, udah. Pak Ustadz testimoni tolong gitu. Di testimoni bentuknya udah enggak? Ya. Bener Pak Ustadz tolong. Ya, jadi kita harus mendukung untuk diungkap semuanya ya, biar masyarakat juga lega ya, sehingga menjadi contoh untuk tidak diikuti. Begitu. Benar ya. Oke, berikutnya kita ambil berita yang terakhir. Ini dari suara.com. Nah, ini lagi-lagi nih Pak Ustadz, YouTube itu memang media sosial itu memang menjadi kebebasan untuk berbicara dan berapresiasi, tapi gini nih untuk kontennya Pak Ustadz. Jadi prank daging kurban sampah, YouTuber Edo Putra terancam penjara 10 tahun. Jadi ceritanya gara-gara prank daging kurban sampah, YouTuber Edo Dwi Putra berusia 24 tahun terancam hukuman 10 tahun penjara. Nah, jadi beliau ini berasal dari Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, dan kemungkinan akan dijerat dengan pasal 14 KUHP tentang pembuatan berita bohong dan Undang-Undang ITE pasal 2 ayat 1 karena melanggar kesusilaan. Ceritanya dia bikin prank kasih daging kurban, tapi ternyata isinya adalah sampah gitu. Ternyata ada berita juga kalau ternyata wanita yang kena daging kurban itu ternyata adalah ibundanya. Gitu Pak Ustadz. Tapi ini konten yang cukup lumayan, nggak cukup sih, nggak mendidik sekali gitu. Padahal sebenarnya yang namanya kita bikin konten dan lihat orang banyak, itu kan jadi kayak pelajaran sendiri ya Pak Ustadz ya. Bener kan kalau diikutin jadi dosa jariah, bener nggak Pak Ustadz? Iya, jadi YouTube ini hukumnya mubah. Mubah itu artinya dia awalnya mubah itu artinya boleh. Jadi ketika dia ada kebaikan, ya insya Allah itu membuat menjadi wajib untuk ditonton. Ya, makanya kalau YouTube kemudian merasa ada beberapa konten yang mungkin bisa merugikan gitu kan, dia kemudian menghilangkan, itu kan mungkin salah satu screening juga lah. Nah kembali ke tadi, saya kalau masalah YouTube seperti ini teringat Mas Andi Antoni waktu itu memberi informasi ke Siapa saya. Siapa itu Pak Mas Andi Antoni? Dari Vertizen itu. Oh iya. Ya, dulu saya masih teringat beliau mengatakan memang untuk mencari duit dari YouTube atau dari konten apapun itu ada dua cara, pakai yang black atau yang white. Apa itu black? Ya, apa kalau itu white itu ya berarti dia kontennya murni, dia jaga kebaikan-kebaikan. Terserahlah orang mau menilai kayak apa, YouTube menilai kayak apa. Yang penting saya nawaitunya memang lurus-lurus saja. White apa black? Itu white. Oh, white. Nah, yang black itu pokoknya gimana caranya viewer saya banyak, subscriber saya banyak, kemudian viral nggak karu-karuan, saya dapat uang. Terserah kontennya isinya mau sampah nggak sampah, mau merugikan nggak merugikan, bagi saya nggak penting. Nah, itu sudah black. Bahkan dia juga kadang-kadang mungkin dengan ngapusi ya, berbohong, itu juga bagian dari itu, mencari uang dengan cara tidak halal Mbak Ella. Ini tidak halal Pak Ustadz? Iya pasti. Okay. Jadi itu hanya salah satu contoh, mungkin yang lain juga ada gitu kan, yang gimana dia caranya, karena memang disinilah perjuangan. Jadi teman-teman yang di YouTube, artinya yang mencari lahan dari YouTube ya, jadi tidak hanya uang yang harus dicari ya, tetapi semua konten, semua uploadan, semua postingan pada waktunya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Jadi apapun itu konten kita, upayakan agar konten ini besok di hari akhirat itu tidak memperberat amalan dosa kita. Ya, jadi malah menambah mungkin ya. Ya, jadi siapa tahu lah, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya jangan dikira loh ini tampilan seperti ini bagus itu karena kita saja.
ada Mas Andi, ada timnya, ada semuanya, itu juga termasuk dapat ladang pahala gitu kan. Betul. Jadi jangan dikira yang dosa jariah atau jadi amal jariah itu bisa seperti itu ya Pak Ustadz. Tergantung. Jadi makanya kalau ada orang kemudian support dana dan sebagainya untuk ini bagus channelnya, ayo terus bisa gitu kan, itu juga menjadi amal jariah. Karena apa? Memang perang kita saat ini bukan perang dalam konteks perang yang kaku dengan gantugan ya, pistol sama pistol gitu, enggak, tapi memang postingan sama postingan gitu kan. Ya itulah perang saat ini. Makanya medan ini kita harus juga menguasai dengan baik agar apa? Dan tidak perlu menjelekkan Mbak Ella. Cukup tampilkan, karena orang sekarang udah cerdas semua. Pakai hati yang betul sehingga apa? Nyampe gitu loh, nyampe. Kalau pakai emosi toh nggak pernah nyampe. Coba nyampaikan Islam misalnya dengan cara mungkin orang-orang malah nggak tertarik. Tapi begitu dia santai gitu kan, ya namanya hidayah itu. Kalau udah bicara hidayah itu, waduh, marahin nangis gitu kan. Bagaimana paman Nabi itu sampai meninggalnya aja sama Allah nggak dikasih hidayah. Orang dekatnya Nabi loh, Nabi bypass saja telepon Gusti Allah bisa, tapi Allah enggak gitu kan. Ya sudah, haknya Allah kan, karena hidayah itu dari Allah. Tapi ada orang yang banyak yang diprediksi tidak masuk Islam, ternyata menjadi masuk Islam. Salah satunya Umar bin Khattab kan waktu itu sangat benci sekali dengan Islam. Alhamdulillah atas izin Allah diberikan hidayah. Jadi, dan itu akhlak lagi-lagi. Kapan-kapan kita bicara akhlak ya. Nanti kalau ada tema berita tentang akhlak, nah kita akan memasukkan itu dengan bagaimana pembahasan tentang akhlak. Jadi kembali ke tadi, ingat, saya sangat setuju dengan pihak aparat penegak hukum dikasih hukuman yang setimpal ya, kalau perlu lebih berat ya monggo aja. Karena apa? Untuk apa ya, pendidikan. Nah, kasihan kan orang PHP dikasih daging, pengennya dapat daging korban, ternyata dapat sampah, dan itu ibunya yang kena. Walaupun ibunya katanya tuh ibunya sendiri ibu kandung gitu. Iya, tapi apapun itu. Nah, tapi itu kan ini pendidikan yang tidak baik ya Pak Ustadz. Pokoknya postingan-postingan. Nanti kalau ada yang niru gimana? Ya, yang ditiru itu ingat ya. Dosa jariah ada, amal jariah ada. Silakan Anda pilih sendiri gitu. Gitu ya. Dosa jariah atau amal jariah mungkin buat teman-teman podcast Vertizon TV yang mungkin sekarang lagi tren sekali untuk bikin channel YouTube atau apapun itu yang berhubungan dengan video, foto dan lain-lainnya. Nah, jadi tolong diingat ya, dosa jariah atau amal jariah. Jadi apa yang mungkin ditonton orang lain, yang mungkin diikuti bisa jadi nanti menambah dosa kita atau menambah amal kita. Jadi kamu harus punya tujuan ya teman-teman ya. Oke, sepertinya sudah 5 nih Pak Ustadz. Kita Soalnya kita cuma Senin yang akan datang. Senin ya, hari Senin kita akan ketemu lagi untuk membahas berita-berita trending yang ada dalam minggu kemarin gitu ya. Dan kita akan bahas secara agamanya di Silat Tausiah Kilat. So, Ella Arlika pamitan dari Silat Tausiah Kilat. Dan kita ketemu lagi Senin depan barengan sama Pak Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.